Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat nakes semua. Perkenalkan, saya Dr. Gita Kusumaningrum, mahasiswi program Pasca Sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Kali ini saya akan membahas topik mengenai pentingnya penggunaan rekam medis elektronik di rumah sakit serta fasilitas kesehatan lainnya. Pertama-tama, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan rekam medis. Rekam medis dimulai sejak sebelum era modern, yaitu sebelum abad ke-19. Bangsa Mesir kuno sudah menggunakan heliograf sebagai catatan untuk rekam medis pasien. Lalu, setelah abad ke-19, dimulailah pencatatan informasi medis secara sistematis dan tertulis. Lalu pada abad ke-20, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sudah mulai menggunakan yang disebut kartu identifikasi pasien. Hal ini memudahkan untuk pencarian rekam medis dan juga data pasien. Lalu pada abad ke-21 sudah mulai masuk era teknologi informasi, di mana penggunaan komputer sudah sangat berkembang. Dan dari sinilah dimulainya perkembangan rekam medis elektronik masa awal. Lalu pada abad 21 akhir dimulailah kewajiban untuk fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan rekam medis elektronik sebagai standar dalam pelayanan kesehatan. Perkembangan rekam medis elektronik di dunia dapat kita lihat contohnya di negara Amerika Serikat, di mana pada tahun 2009 di Amerika Serikat dilakukan sebuah kongres untuk mengesahkan undang-undang yang kita sebut Undang-Undang ARA, yaitu American Recovery and Reinvestment Act, yaitu di mana seluruh penyedia layanan kesehatan diwajibkan untuk menggunakan rekam medis elektronik dan pemerintah memberikan insentif untuk pelaksanaannya. Lalu, bagaimana perkembangan rekam medis elektronik di Indonesia? Mari kita bahas. Awalnya, pada tahun 2001, hanya sebesar 18% dokter yang menggunakan rekam medis elektronik. Namun, pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 57% persentase dokter yang menggunakan rekam medis elektronik. Saat ini, Indonesia sudah memasuki era industri 4.0, di mana terjadi revolusi teknologi informasi yang mendorong pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan transformasi digitalisasi dalam bidang kesehatan. Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, yaitu Nomor 24 Tahun 2022 yang menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan sebelumnya Nomor 269 Tahun 2008. Setelah 14 tahun, lahirlah undang-undang yang membuat seluruh fasilitas layanan kesehatan diwajibkan untuk menggunakan rekam medis elektronik paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Apa sih rekam medis itu? Rekam medis adalah sebuah dokumen yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Rekam medis elektronik sendiri adalah sebuah sistem elektronik yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis. Sistem elektronik sendiri adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk menganalisis, mengolah, dan menyimpan berkas dalam bentuk elektronik. Lantas,
Apa saja tujuan dan manfaat penyelenggaraan rekam medis elektronik? Mari kita bahas. Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 mentargetkan agar semua fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan rekam medis elektronik. Tujuan penyelenggaraan rekam medis elektronik adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis berbasis digital dan terintegrasi. Manfaat rekam medis elektronik adalah memudahkan mengakses data dan informasi tertentu dengan sangat cepat, akurat, dan lengkap. Yang kedua adalah efisiensi bisnis, di mana efisiensi sumber daya manusia seperti pada petugas rekam medis serta dokter dalam melakukan pelayanan terhadap pasien, serta efisiensi untuk melakukan ruang penyimpanan rekam medis serta penggunaan alat-alat tulis kantor seperti kertas, pulpen, dan berkas-berkas lain. Lalu yang ketiga adalah meminimalkan resiko kehilangan dan rusak akibat faktor lingkungan seperti tertumpah air, robek, tercecer, atau bahkan terbakar. Dan manfaat yang terakhir adalah manfaat strategis, di mana persaingan bisnis rumah sakit membuat rumah sakit harus berinovasi, terutama dalam bidang pelayanan kepada pasien. Dengan adanya rekam medis elektronik, pasien dapat melakukan pendaftaran secara elektronik dan online, serta memudahkan untuk melakukan hubungan antar organisasi seperti BPJS dalam masalah pengklaiman pasien BPJS.
tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hal yang harus diperbaiki agar nantinya rekam medis elektronik dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Namun, melihat tujuan dan manfaat dari rekam medis elektronik, maka mari kita dukung dan sukseskan penyelenggaraan rekam medis elektronik di Indonesia. Akhir kata, saya ingin berpantun. Akhir kata, saya ingin berpantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang dalam, akhir kata, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.